Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Al-ayah. Ikhwatu iman rahimakumullah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali di acara Kultum Baitur Rahim Syariah. Yang mana pada kesempatan kali ini masih bersama saya Eko Nur Arifin yang akan membahas tentang apa ibadah secara ruhiyah yang bisa didapat ketika saum. Baik. Ikhwatu iman rahimakumullah. Di dalam suatu ibadah itu terkandung tujuan yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan bagi hamba-hambanya. Tidak lain tujuan itu kita dapati dari sisi ibadah amaliyah dan ibadah ruhiyah. Apa itu ibadah amaliyah? Ibadah amaliyah itu adalah ibadah zahir yang dikerjakan oleh jasad. Sebagai contoh, ketika seseorang sholat, maka diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu merupakan ibadah amaliyah. Namun, apakah sholat itu nanti dapat mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar? Sebagaimana Allah maksudkan di Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu merupakan ibadah ruhiyah. Mungkin saja kita dapati bahwa banyak seseorang itu melaksanakan sholat, tetapi dia masih melakukan kemaksiatan. Terlihat rajin sholat, tetapi dia melakukan kemunkaran. Begitupun halnya misal lagi contoh lain adalah zakat. Ketika seseorang mengambil dari hartanya, kemudian diberikan kepada yang berhak, baik itu zakat fitrah, zakat mal, zakat tijarah ataupun yang lainnya, itu merupakan ibadah maliyah. Tapi apakah dengan zakat itu dapat membersihkan hartanya, kemudian menahan dia dari mengambil hak orang lain? Itu merupakan ibadah ruhiyah. Karena sejatinya zakat tidak boleh dilakukan atau dikeluarkan dari barang yang haram. Begitupun dengan saum. Jika kita mencari ayat tentang saum Ramadan di dalam Al-Quran, maka tidak akan ditemukan satupun kecuali di Quran surah Al-Baqarah secara berurutan. Ya, dari Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat ini di Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 nanti berturut-turut sebanyak 6 ayat ke bawah sampai 188. Kan? Terdapat pada ain ke-23 secara berturut-turut 183 sampai 188. Pada ayat ke-183 Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seorang yang beriman melaksanakan saum sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum dia agar bertakwa. Kita tahu bahwa umat Nabi Muhammad merupakan umat terakhir dengan Nabi terakhir. Maka sebelum-sebelumnya terdapat kaum-kaum atau terdapat umat-umat yang dibina oleh para nabi-nabinya. Sebagaimana kita tahu ada Nabi Isa, ya kan, dengan Nasoronya, kemudian Nabi Musa dengan Yahudinya, kaum Yahudinya, ataupun Nabi Lut dengan kaum Sodomnya. Ya. Di antara mereka, syariat saum ternyata dari dulu sudah memang disyariatkan. Dalam suatu kitab dijelaskan bahwasannya saum 30 hari pernah disyariatkan kepada kaumnya Nabi Isa. Namun, itu kemudian dirubah menjadi bertambah dari 30 hari menjadi 50 hari hanya karena pendeta yang waktu itu berazam, jika saya sembuh dari sakit ini maka saya akan menambah saum menjadi 10 hari. Ya kan? Kemudian bertambahlah 30 menjadi 40 dan seterusnya. Ketika ada pendeta yang lain yang diagungkan, kemudian sembuh dari sakitnya, beliau menambahkan saum 7 hari. Sehingga jumlahnya bertambah kembali menjadi 47 hari. Pun demikian ketika pemimpin paling tertingginya oleh Allah disehatkan kembali dari sakitnya, dia berazam menambah 3 hari. Sehingga jumlah keseluruhan menjadi 50 hari. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jadi saum sebelumnya memang sudah disyariatkan. Hanya bagaimanakah nanti saum umat-umat terdahulu dengan kita. Ayyaman ma'duda. Di ayat selanjutnya 184. Ayyaman ma'dudat artinya adalah berkelanjutan pada hari-hari yang tersambung. Kalimat ma'dudat mengindikasikan bahwa saum 30 hari ini harus dilakukan setiap hari selama 1 bulan. Kan? Tanpa terputus. Dan ini baru syariat tentang saum 30 hari berturut-turut hanya di bulan Ramadan. Di bulan selainnya tidak ada. Saum yang paling banyak dilakukan jumlahnya adalah saum Nabi Daud alaihi salam, yakni yang 1 hari saum, 1 hari berbuka. Tapi saum 30 hari itu berurutan hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Di ayat ini juga dijelaskan tentang qada dan fidyah. Ya kan? Tentang qada dan fidyah. Barang siapa yang merasa dirinya sakit, kemudian dalam keadaan safar, maka gantilah di hari-hari yang lain. Tentunya kita harus selektif juga. Sakit yang bagaimana yang berimbas pada bolehnya dia membatalkan saum.
Syafar yang bagaimana yang berimbas pada dia pada keadaan di mana dia boleh membatalkan saum. Tidak serta-merta sakit, kemudian tidak seluruh sakit kemudian dijadikan alasan untuk membatalkan saum. Maka alasan yang paling jelas adalah ketika saumnya menjadikan sakitnya lebih parah atau mendatangkan madorot yang lebih besar, maka bolehlah dia melakukan iftar atau batal saum yang nanti harus diganti dengan di hari-hari yang lain. Au ala safar. Safar kalimatnya diawali dengan kalimat ala yang berarti dalam keadaan safar, bukan sebelum safar. Bukan diawali dengan kalimat ila, tapi dengan ala. Ini menandakan bahwa ketika seseorang mau safar, dia tidak boleh berniat untuk membatalkan saum sebelumnya. Sebagai contoh, besok saya mau ke Solo, misal. Maka dari awal sudah diniatkan untuk, saya tidak akan saum, saya tidak akan sahur. Begitu. Itu tidak boleh. Karena yang dimaksud dengan ala safar adalah dalam perjalanannya. Maka niat saum tetap harus dilakukan. Sahur tetap harus berkah sahur harus tetap diambil. Kemudian ketika dalam perjalanan merasa berat dan akan mendatangkan madharat yang lebih besar, ketika seseorang itu tidak berbuka, maka boleh dia berbuka puasa atau membatalkan saumnya. Yang mana tetap dia harus menggantinya di hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang yutiqunahu fidyatun. Wa 'alal ladzina kalimat yutiqunahu itu mengindikasikan bahwa dia sebetulnya mampu untuk saum, tapi ketika dia saum, dia akan sangat berat sekali. Sebagai contoh, orang yang mungkin punya penyakit mah kronis misal. Dia sebetulnya bisa saum. Tapi kalau dia saum, dia akan mendatangkan madharat yang lebih besar gitu. Mungkin saja dia sakit nantinya lebih parah dari sebelumnya, ya kan? Seperti itu. Maka orang-orang lemah seperti ini termasuk ke dalam golongan yutiqunahu. Atau misal seorang yang sudah tua renta kemudian lemah, sejatinya ketika saum dia masih bisa. Tapi akan sangat berat sekali bagi dia untuk bersaum, maka diperbolehkan untuk fidyah. Termasuk ke dalam ini juga adalah orang yang sedang hamil atau wanita yang sedang hamil atau menyusui. Walaupun dia merasa kuat, walaupun dia merasa sehat, tidak ada masalah apa-apa, tapi apa yang ada di dalam rahim tidak pernah kita tahu. Apa yang dibutuhkan si janin itu tidak pernah kita ketahui. Maka lebih baik orang yang hamil dan menyusui itu membayar saum dengan fidyah. Ya kan? Fidyatun ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tetapi barang siapa yang ingin mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Tentunya kebajikan di sini yang dimaksud adalah saum itu sendiri. Ya kan? Tapi tetap melebihkan fidyah dari yang seharusnya itu juga suatu kebaikan. Baik. Di ayat yang selanjutnya, ikhwatu iman rahimakumullah, 185
Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang keagungan bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memilihnya menjadi sayyidus syahr atau tuannya bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah memilih bulan Ramadan untuk menurunkan kitab-kitab samawi. Kitab-kitab Allah. Di antaranya Suhuf Ibrahim, kemudian ada Taurat, ada Injil, kemudian ada Zabur dan Al-Quran. Itu semuanya diturunkan di bulan-bulan Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka ketika kamu, kalimat syahidah tidak hanya melihat saja artinya, tetapi mengalami. Gitu. Mengalami bulan Ramadan, maka falyasum, maka bersaumlah. Faman kana maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar. Ini kemudian diulang kembali bahwasanya Allah memberikan rukhsah atau memberikan keringanan kepada orang-orang yang sakit dan orang-orang yang sedang safar, yang ketika tidak membatalkan puasa sakitnya menjadi parah, yang ketika tidak membatalkan puasa maka safarnya akan memberikan madharat yang lebih besar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah menginginkan atas kamu kemudahan, dan Allah tidak sedikit pun menginginkan atas kamu kesulitan. Ya kan? Walitukmilul iddah, maka sempurnakanlah bilangannya. Bilangan apa? Bilangan saumnya tentunya 1 bulan. Dengan apa? Bagi orang yang kuat tentu saum dengan 1 bulan. Bagi orang yang kepayahan mungkin dengan fidyah. Atau juga bisa jadi 20 hari saum misal kuat tapi 10 hari fidyah, itu juga boleh, ya kan? Jika memang dirasa kepayahan. Gitu ya. Tentunya dengan alasan-alasan tertentu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan besarkanlah, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agungkanlah Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepadamu. Ya kan? Ini maksudnya apa? Ini adalah tafsiran dari salat Id atau hari Idul Fitri. Ketika sudah sempurna bilangannya, ketika sudah sempurna saumnya selama 1 bulan, maka di hari fitri atau di hari pembagian ujroh, pembagian gaji, pembagian pahala yang besar, keluarlah. Pakai baju terbaik, awali dengan sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh, kemudian niatkan untuk membayar zakat, fitrah, dan pergi atau berjalan atau menuju ke lapangan dengan cara apapun, ya kan? Dan bertakbir. Sungguh ketika sholat Id, kita tahu bahwa malaikat pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat ditanya oleh Allah, apa pendapat kalian tentang seorang pekerja yang sudah menyelesaikan pekerjaannya? Maka para malaikat menjawab, tentu bayaran yang setimpal. Gitu. Maka kata Allah, tidak ada orang yang berdoa pada hari ini kecuali akan aku kabulkan. Tidak ada orang yang bertaubat pada hari ini kecuali akan aku terima taubatnya. Dan tidak ada orang yang meminta ampun pada hari ini kecuali akan aku ampuni semua dosa-dosanya. Andai dia meminta urusan akhirat,
sebagai contoh ingin masuk surga, maka akan aku kabulkan. Dan barang siapa yang meminta hal-hal yang bersifat duniawi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganggap baik baginya atas permintaannya. Baik. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da' idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Di ayat yang selanjutnya 186 Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasannya ujibu da'watad da' idza da'an. Allah akan mengijabah doa orang yang berdoa jika dia berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh petunjuk. Baik. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala ini agak sedikit panjang. Ini berkisah tentang saum zaman dulu dengan syariat yang berubah ketika saum di zamannya umat Nabi Muhammad SAW. Di zaman dahulu, ketika orang-orang saum, maka saumnya dilakukan setelah bangun tidur dan tanpa sahur. Ketika bangun tidur, mulailah dia bersaum dan berbuka ketika telah terbenam matahari. Dan kesempatan berbukanya akan batal, akan terhapus ketika dia tertidur. Sebagai contoh ada kisah Al-Qais Al-Ansori. Al-Qais Al-Ansori setelah saum, dia pulang. Di waktu berbuka, ternyata ketika menanyakan kepada istrinya, maka istrinya menjawab tidak ada makanan untuk berbuka. Tunggulah sebentar, saya akan carikan makan untuk berbuka. Ketika istrinya keluar sebentar untuk mencari makan untuk berbuka, ternyata Qais tertidur. Maka ketika bangun, Qais harus saum lagi. Seperti itu. Itulah syariat saum zaman dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ya kan? Maka ketika turun ayat ini, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libathul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyam ilal lail. Sampai ayat seperti itu. Di ayat itu menerangkan bahwa syariatnya berubah menjadi malam boleh untuk berbuka dan siang digunakan untuk saum. Maka timbullah sunnah Nabi Muhammad SAW perihal barokah syahur. Ya kan? Apa syahur? Syahur adalah waktu. Sahar adalah waktu di mana kira-kira sahabat waktu itu menghitung 50 ayat membaca Al-Quran. Atau 50 ayat bacaan Al-Quran sebelum subuhnya itu tuh waktu sahur. Gitu ya kan. Kalau misalnya kita analogikan untuk satu ayat misalnya 1 menit misal, maka 50 ayat tentunya 50 menit. Gitu. Kalau setengahnya misal setengah menit bisa 1 ayat, tentunya ini juga kategorinya ayat-ayat tertentu ya, yang tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang. Ya kan? 1 ayat
setengah menit, maka waktu ashar atau waktu syahar itu kisaran antara 25 menit saja gitu ya. Andai misal sholat subuh setengah 5, maka waktu ashar adalah pukul 4 gitu. Maka barokah syahur bisa didapat ketika seseorang itu melakukan syahur atau makan syahur pada waktu itu gitu. Bukan dari awal jam 2 misalnya. Ya kan, atau jam 3 misal melakukan syahur, maka dia tidak termasuk yang mendapatkan barokah syahur. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Ayat inilah yang menerangkan tentang ibadah ruhiyah yang dimaksudkan dalam saum. Saum artinya adalah al-imsak, menahan. Dengan yang halal saja bisa menahan, apalagi dengan yang haram. Maka kaitan dengan ibadah ruhiyah saum, Allah maktubkan di Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah kamu memakan harta-hartamu di antara kalian dengan cara yang batil. Watudlu biha ilal hukam, atau kamu menyogok seorang hakim untuk memutuskan suatu harta orang lain menjadi milikmu dengan cara yang dosa atau bil ismi. Wa antum ta'lamun, sedang kamu mengetahuinya. Semoga saum yang didasari dengan ibadah amaliyah dan ruhiyah yang benar, difahami dengan ilmu yang mencukupi, menjadikan kita dapat beribadah dengan niat yang baik, sehingga kemudian melahirkan diri menjadi sosok yang bertakwa, lebih berhati-hati dalam segala hal, terutama dalam beribadah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ana muslimun qabla kulli syai'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.